Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evans Alfahmi. Saya dari jurusan Sistem Informasi semester 4 dari UT UPBJJ Bandar Lampung. Ini adalah video tugas praktikum 2 mata kuliah jaringan komputer. Jadi tugasnya adalah mempelajari kemudian mempraktikkan dari 20 sintak yang ada pada command prompt. 20 sintak tersebut, yang pertama adalah CD. CD itu berfungsi untuk merubah direktori saat ini. Jadi CD itu untuk merubah direktori. CD desktop, maka akan ke direktori desktop. Kemudian CLS untuk membersihkan tampilan layar CMD atau command prompt. Jadi sintak CLS untuk membersihkan tampilan layar, maka akan menghilang. Yang ketiga, CLS garis miring tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan bantuan tentang perintah CLS. Untuk mengetahui fungsi dari CLS itu apa atau pengertiannya apa. CLS adalah clear the screen. Yang keempat, dir garis miring tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk melihat daftar file dan folder dalam direktori saat ini. Dir fungsinya untuk menampilkan sebuah daftar file dan subdirektori dalam sebuah direktori. Yang kelima, IP config untuk menampilkan konfigurasi IP pada jaringan komputer. IP config. Jadi akan menampilkan Windows IP configuration. Pada Ethernet adapter, IP-nya adalah 192.168.1.6 dengan gateway 192.168.1.1. Kemudian IP config AL yang fungsinya untuk menampilkan informasi jaringan yang lebih detail, termasuk alamat fisik, MAC address, dan status DHCP. Ini dengan status DHCP servernya, DNS-nya, NetBIOS over TCP/IP enable, physical address-nya ini. Jadi akan menampilkan konfigurasi IP dengan lebih detail. Kemudian IP config garis miring tanda tanya untuk menampilkan bantuan tentang perintah IP config. Oke. Jadi display this help message. Jadi ini contoh-contohnya: ipconfig/al, ipconfig/renew, ipconfig/release akan menampilkan bantuan tentang perintah ipconfig. Yang ke-8, ipconfig garis miring release. Fungsinya untuk melepaskan IP yang diberikan oleh server DHCP. Config release. Oke, akan mendisconnect IP LAN nya tadi, tapi akan connect ke WiFi. Kemudian yang ke-9, ipconfig/renew. Fungsinya untuk memperbarui atau mendapatkan alamat IP baru dari server DHCP.
ipconfig renew. Dari Ethernet adapternya akan mendapatkan IP kembali. Connect LAN lagi. Yang ke-10 adalah ipconfig/display DNS untuk menampilkan cache DNS komputer. ipconfig display DNS. Wow. Jadi dia menampilkan beberapa DNS yang ada di dalam komputer. Yang ke-11 ipconfig/flushDNS, yaitu untuk menghapus cache DNS komputer untuk memperbarui pencarian nama domain. ipconfig/flushDNS. Yang ke-12 ipconfig/flush-register DNS. Fungsinya untuk mendaftarkan ulang nama DNS komputer di server DNS. ipconfig-register DNS. Yang ke-13 adalah ping. Fungsi ping adalah untuk menguji konektivitas jaringan host tertentu. Contohnya ping 192.168.1.1. Jadi ini untuk mengetes sebuah koneksi jaringan. Yang ke-14 adalah netstat untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi yang aktif. Netstat ini untuk memeriksa jaringan komputer yang masih aktif. Yang ke-15 adalah tracer. Fungsinya untuk menampilkan jalur yang dilalui data untuk mencapai tujuan. Tracer google.com misalnya, untuk tracing route ke google.com. Jadi seperti itu. Yang ke-16 adalah patch ping, yaitu kombinasi antara ping dan tracer, menunjukkan jalur dan analisis koneksi di tiap hop. Misalnya path ping google.com.
sifat ping. Oke, jadi itu adalah fungsi dari path ping. Yang ke-17 adalah NSLOOKUP. Fungsinya untuk melakukan pencarian DNS untuk mengetahui alamat IP suatu domain. NSLOOKUP google.com. Jadi ini alamat IP-nya. Yang ke-18 adalah net. Yang ke-18 adalah net SH, yaitu fungsinya untuk mengkonfigurasi berbagai pengaturan jaringan di Windows. Nets interface IP versi 4 show config. Yang ke-19 adalah route, yaitu sintak yang berfungsi untuk menampilkan atau memodifikasi tabel routing. Misalnya route print. Misalnya route print akan menampilkan sebuah tabel route dari koneksi jaringan. Yang ke-20 adalah net. Fungsinya untuk mengelola berbagai layanan jaringan seperti pengguna, grup, dan koneksi. Misalnya net view.
kemudian net user. Oke, jadi itu tadi hasil dari 20 macam sintak yang sudah diterapkan pada command prompt. Jadi masing-masing sintak ini mempunyai kegunaan yang berbeda. Ada yang fungsinya untuk melakukan akses direktori, ada yang untuk melakukan konfigurasi jaringan atau melihat sebuah jaringan, dan ada yang untuk membersihkan sebuah tampilan layar. Jadi sekian tugas praktikum 2 yang saya buat pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.